3, 2, 1. Gua nggak tahu ternyata gitu. Kalau justru nih kalau yang gue bilang kalau mencari wawasan itu sih nggak selalu dalam buku ya, maksudnya kita brainstorming, ngobrol-ngobrol ya. Maksudnya itu kan apa sih wawasan juga. Kayak kita nongkrong-nongkrong. Iya betul. Maksudnya itu kan termasuk menambah wawasan. Iya, karena sih sebenarnya ilmu yang kita dapat nggak cuma dari dunia pendidikan aja kan, itu kan cuma teori. Sebenarnya ada orang yang dapat ilmu tuh nggak di dunia pendidikan, tapi di pergaulan, di perkumpulan, organisasi. Tergantung dari pribadinya masing-masing. Nyamannya di mana? Kalau kayak gua kan nyamannya misalnya kayak gua nongkrong, sambil ngopi ngobrol, gitu kan. Karena emang segua-guanya nih, tahu ya taruhlah tahu teknologi, handphone segala macam gitu kan. Gua lebih nyaman tuh nongkrong ngobrol. Gua lebih nyaman karena ya kalau kita ngopi ngerokok aja di rumah bisa. Bisa kan. Cuman kan karena gua keluar itu pengen nambah wawasan di luar ada apa sih nih gitu. Kalau cuma sekedar ngopi, kalau dibilang ngopi, gua ngopi namanya setiap ketemu nongkrong udah pasti ngopi. Cuma kan gitu. Cuman kan setiap nongkrong pasti pembahasan beda. Pasti beda. Gua nongkrong di sini pembahasan beda. Itu wawasan loh. Wawasan itu sama wawasan. Ini kita habis berjalan aja nih, topiknya ngalir aja. Pas itu kalau yang kayak misalkan kartu prakerja itu kan harus bantuan dari pemerintah ya. Nanti kembangan maksudnya ada teman gue gitu ya, mandor gusuran duitnya banyak, daftar prakerja dapat loh, diterima ya. Maksudnya sedangkan orang-orang tuh yang kayak ya orang-orang yang maksudnya yang membutuhkan gitu ya. Karena memang buta internet gitu, justru dia nggak dapet loh. Karena yang kayak gitu kan nggak bisa ngikuti perkembangan zaman, gitu. Maksudnya dia nggak tahu nih ini cara daftarnya kayak gimana. Ini maksudnya masuknya bukan ke persaingan Pak, tapi ini kan ke bantuan ya Pak. Iya. Ya, maksudnya kan emang orang-orang yang membutuhkan itu nggak dapet. Gitu. Iya. Makanya sebenarnya nggak salah pemerintah kasih bantuan kayak gitu, tujuannya benar. Caranya salah. Caranya yang nerima nih salah gitu. Sedangkan dia itu mampu gitu. Sedangkan banyak yang nggak mampu membutuhkan itu. Dia buta internet ya kan, nggak dapet. Sedangkan dia butuh itu. Yang orang mampu malah dapet. Jadi kan ya gue sih nggak tahu tuh uangnya dimanfaatkan buat apa ya. Gue juga nggak tahu. Kita mikir positif aja nih ya. Mungkin dia buat berbagi lagi ke teman-temannya, kita nggak tahu tuh kan. Mandor usuran loh, kita banyak. Ya dimanfaatkan buat apa ya? Maksudnya ini kan memang dari awal memang ini tujuannya untuk orang-orang yang membutuhkan, maksudnya orang-orang yang terdampak COVID gitu ya. Tapi pas bantuan apa yang anak sekolah itu yang buat sekolah apa sih? Kartu Jakarta Pintar. Jakarta Pintar. Sebenarnya mungkin efektif ya, cuman cara penggunaannya ada yang banyak kesalahan nih. Gua ngalamin sendiri. Ketika gua di Indonesia, karena emak gua bapak gua tuh nggak ngerti cara gunain ATM. Gua akan ini disuruh benahin. Dapet lah tiap bulan tiap apa gitu bantuan dari pemerintah. Tapi yang bodohnya gua gitu ya, gua ambilin mulu duitnya. Nah, gua ambilin sama gua kan duit ini dari pemerintah mana gini. Habis gua pakai. Nah itu kan salah satunya ya. Penggunaannya dari daring banyak orang tua yang merasa disusahkan di situ. Pertama orang tua kita kan orang tua zaman dulu yang nggak mengerti tentang teknologi. Iya. Dia merasa disusahin di situ. Waduh, gimana nih ngurus anak kok gini banyak orang tua yang membodohkan itu. Tapi dari sisi positifnya, kita dipaksa untuk mengerti teknologi. Itu dampak positifnya. Dampak negatifnya ya karena orang tua tidak bisa mendidik. Tapi kalau yang gua tahu ya, kalau gua sih anak gua kan belum sekolah ya. Yang gua tahu dari tetangga gua, saudara gua yang anaknya udah pada sekolah. Jadi orang tuanya ikut belajar. Karena mendampingi. Mau nggak mau. Mereka juga tahu apa sih yang dipelajarin sama anak gua nih. Iya. Mereka juga jadi tahu kan. Yang tadinya dia sekolah apa ini ada yang mungkin nggak sampai lulus SMA, nggak sampai lulus SMP gitu kan. Secara nggak langsung dia ngajarin anaknya tentang misalnya internet kayak gimana, belajar di internet kayak gimana, ya kan. Nah, cara nggak langsung nih dia ngajarin anaknya sendiri, sedangkan dia itu dari dulu sekolahnya aja nggak pernah pelajarin itu, gitu. Jadi akhirnya kan orang tuanya yang mikir. Bokap lu sampai SD. Bokap lu SMP. Bokap gua SR. SR bener SR.
SR sekolah rakyat. Iya bener SR. Ada ya? Ada Di bawah SD atau di atas SD? Sebelum. Berarti TK Kalau SR itu sampai kelas 3. Itu setara SD ya? Iya, SD. Oh, setara SD. Sebelum SD itu SR. Cuma sampai kelas 3 kalau nggak salah tuh. Itu 3 doang, 3 tahun berarti. 3 tahun kelas 1 sampai kelas 3. Kalau SD itu kan 6 tahun. Iya. Sebelum ada SD sekolah dasar, sebelum ada SD ya, itu SR dulu sekolah rakyat namanya. Walau masa aku bokapku zaman Belanda. Wajib. Pendidikan wajib. Nah, kalau sekarang aja paling minim banget lu sekolah D3 itu udah minim banget. SMA nggak pakai pak. SMA nggak pakai. Sulit, Pak. Sulit. Benar sulit. Karena emang standarisasi kita kalau di Amerika itu kan biarpun lu ijazah lu SD, tapi kalau lu punya keahlian, lu diambil kayak di Google. Iya. Lu bisa ahli gambar, bisa grafis, tapi ijazah lu SD, lu bakal dipanggil. Iya. Tapi kalau standarisasi di Indonesia itu, dia ijazah. Biar kakak lu punya kemampuan apa, kalau ijazah lu nggak memenuhi syarat, itu nggak akan terima. Tapi biarpun lu sebodoh apapun, kalau ijazah lu tinggi, lu akan diterima. Gitu. Karena apa standarisasi kita mungkin beda. Itu lo kalau ijazah ini kan nih, kalau ijazah ini lo lebih masuknya ke industri perusahaan, ya kan? Industri yang memang udah komersil, itu ijazah. Tapi kalau yang nggak punya ijazah tapi memang punya kemampuan, itu masuknya ke industri kreatif. Itu lo harus bisa bedain itu sih. Kalau menurut gue ya. Tapi sekarang gini sih, balik lagi ke kebutuhan sih ya. Di industri kreatifnya ini kemauan orangnya ini loh. Ya. Memang sudah dia memang tidak nggak punya ijazah, maksudnya nggak mau berusaha. Dia mengelola. Memang kan itu dari circle juga sih, dari lingkungan ya kan. Nah, sebenarnya begini, kebutuhan juga ya. Kita nyamannya di mana? Kalau gua aja dulu sebenarnya sekolahnya di urusan tata boga. Tata Masak. boga. Iya. Gua dulu sekolah tata boga. Masak. Gua SMA masak. Iya, di SMK 60 ya. SMK 60 masak tuh gua. Iya. Tapi pernah di restoran tuh lagi kerja. Gua kerja di restoran pernah. Terus lulus sekolah itu gua kerja di restoran, di hotel juga pernah kerja di hotel. Terus udah gitu gua ambil kuliah pun perhotelan. Perhotelan pariwisata. Masih konsisten lu berarti? Gua masih konsisten. Cuman selama itu kan gua jalanin kayaknya lama-lama nggak nyaman nih. Oh bukan dunia gua. Bukan dunia gua. Selama gua jalanin nih kok kayaknya begini-gini aja. Yang gua pikirin pertama namanya di industri pariwisata itu kita nggak bisa libur 1 minggu. Justru 1 minggu malah rame, ya nggak? Iya, betul. Bener nggak? Betul. Ya kan, sedangkan gua itu nggak pengen nih orang-orang pada libur sekarang hari besar, Lebaran segala macam itu tanggal merah gua tetap masuk, ya kan? Sabtu Minggu gua tetap masuk. Sedangkan gua kayaknya nyari duit begini amat, ya kan? Dulu waktu baru nyari duit begini amat, ya kan? Sedangkan gua pun masih gua nggak kerja, apa ini mah? Gua nggak kerja aja gua masih bisa makan kasarnya. Kalau namanya orang Betawi ya kan, gua kagak kerja aja gua masih bisa makan. Gua kan mikirnya begitu. Karena memang begitu sih, maksudnya kita nggak dilepas gitu, nggak keluar lu kuliah, habis lu ngekos lah sendiri gitu. Iya. Lu kalau udah butuh banget lu baru ke orang tua itu. Karena emang basicnya dari orang tua emang sih, basicnya gua nggak berani keluar dari zona gua nih. Tapi akhirnya pas lu keluar dari tata boga lu merasa nggak nyaman tuh. Akhirnya lu kayak, oh bisa coba sebenarnya gimana sih? Pasti kan ada seorang manusia itu pasti tahu. Iya. Gua akhirnya gua cari-cari kan, akhirnya gua lari ke dunia entertaining. Kayak syuting kan visual. Oh ini kayaknya gua ngerasain jalan gua nih mulai nyaman nih ya kan. Asik nih ya kan, namanya kita kerja pakai sepatu caranya sobek-sobek. Kita orang hafal ya kan. Gue yang demen orang ibaratnya rokok, kopi gue bisa ada diatur-atur. Bisa ada diatur-atur kayak gini dah ya kan. Gue nyamannya di sini, gue jalan, wah enak nih main-main di sini nih kayaknya dunia videografi, fotografi masih enak lah. Akhirnya kan gue kerja aja tuh yang bareng sama lu kan di tuh. Gue masuk sini, wah ini enak juga. Sebenarnya gue dulu itu paling anti, gue tuh paling wanti-wanti, gue nggak mau kerja depan komputer. Ya. Iya kan. Dan gua gimana sih orang kerja ya, orang kayaknya dibudakin banget kerja rapi ya kan. Kalau gua sih maaf nih mah. Tapi duduk depan komputer gini-gini itu kayaknya gua kaku banget ya kan, monoton banget hidupnya, berangkat pagi pulang sore setiap hari gitu, Sabtu Minggu libur ya kan. Dari sisi lo ya. Sisi gua tuh dulu tuh gua mikir kayak gitu. Terinspirasi dari lagu Bondan ya. Hidup sekolah mati. Hidup pun tak ada teman mati. Kayaknya hidup begini ya kan, gua monoton banget hidupnya. Kita dipaksa untuk menikmati kita tidak suka. Iya, ya kan. Cuman kan lama-kelamaan kok kayaknya di dunia editing enak nih, gue jalanin enak. Akhirnya gue jalanin nggak terlalu dalam banget sih, maksudnya gue jalan nyaman nih gue di sini, nyaman di sini. Akhirnya
ya mungkin nominal bayarannya kurang sesuai lah ya kan, akhirnya gue mundur. Gue nikah, gue udah nikah, terus kebutuhan lagi, duit, ya kan, materi lagi nih, ya kan, anak bini gue mau kasih makan apa nih, ya kan. Kalau gue cuman ini ngandelin kehobian gue lah. Iya, nggak bisa gitu. Sebenarnya bisa aja nih, bisa aja. Cuma kan prosesnya nggak langsung. Kayaknya nggak bisa nih gue kalau gue tekunin secara instan nih gue di sini, ya kan. Tapi kan sekarang udah punya project 50 juta. Ya aja, ya kan. Akhirnya gue tuh pas gue cari kerja ya kan, gue cari kerja sekarang kan gue kerja jadi kurir lah, mungkin lumayan lah, maksudnya gue kalau buat lebih sih enggak, mungkin cukup lah buat sekeluarga cukup lah ya kan. Gue jalan ini cuman yang namanya di dunia entertain masih gue jalanin masih buat sambilan aja nih, dikit ya udah sedikit ya kan. Akhirnya namanya gue punya ilmu sedikit gue bagi-bagi kayak lu mau bikin gini ayo, gue bilang ayo bikin. Gue punya pengetahuan sedikit yang gue pernah gue jalanin ya kan, caranya kayak gini. Seenggaknya kan gua nggak belajar secara formal pun gua tahu gitu ya kan. Ibaratnya kan kalau kayak gitu kan gua belajar nggak baca buku, Pak. Benar. Iya, dari langsung pengalaman, prakteknya langsung. Walaupun kita prakteknya langsung, kita dianjing-anjingin tuh di situ. Kita salah ya namanya kita belajar. Cuman kan sekarang namanya lu belajar sama gua, walaupun gua belum bisa banget. Gua belum paham banget di dunia gitu. Cuman seenggaknya gua udah bisa berbagi pengetahuan gua sedikit gitu. Apa cita-cita ya? Cita-cita balik lagi ke agronoman. Nah, cita-cita gue nih, cita-cita gue bangun pagi pakai sarung doang, nggak pakai sempak. Adem banget, Bang ya. Itu adem. Punya perkebunan. Kebun luas. Oh iya. Itu udah di kepatohan dulu ya. Bini cakep, Kayak di Villa apa punya kolam ikan ngumpan ikan. Iya. Ya udah cita-cita gue kayak waduh gue juga kayak gitu kayaknya keren gitu. Duduk pagi sarapan ngopi. Iya. Ngerubah kecangklong yang banyak. kan sambil nungguin siang ya kan, makan siang ya kan, kita ngemparin ayam gitu. Bukan kita nyari orang nyari kita. Iya. Itu cita-cita gue loh. Mungkin punya kebun gitu ya, entah aglonema entah apa ya. Intinya gue punya kebun, tapi memang aglonema ya memang gue suka dan ya emang karena dan salah satunya tuh emang gue nggak mikir uangnya sih di awal gitu sih. Gue ngajuin surat PVT, gue ngajuin surat perlindungan varietas tanaman tapi belum di ACC sekarang sama masnya itu kan apa sih ngajuinnya sekarang apa sih via online. Gue ngajuin PVT gue. Berarti kalau lihat varietas tanaman di Indian ya, dia apa tuh? Bogor. Institut Pertanian. Pertanian Bogor. Jadi emang ini kan sekarang lagi musimnya aglonema ya. Kalau pedagang musiman gitu pasti nanti ada pasang surutnya. Pasti ada pasang. Sewaktu-waktu nih kita bicara surut dan nih. Aglo turun nih. Kemungkinan nggak lo bakal ganti ke ini ke profesi lain? Ini kan gue juga itu kan maksudnya pengenalan ini itu pertanyaan tentang surut naik turunnya ya. Iya. Kalau dari dulu kan memang pengenalan itu kan selalu maksudnya memang dari kita kecil ya, dari gue kecil ya, gue pun hidup orang tua gue misalnya gue petani gitu ya, kan, dari tanaman-tanaman seperti itu kan, tanamannya. Maksudnya gue kembangkan lagi nih, ini konsep pengenalan ini kan maksudnya kan memang tanaman hias. Tanaman hias untuk home decor. Kenapa gua nggak lebih naik ke home decornya ini? Gua kan perkembangannya lu mau jadi apa nih? Gitu. Sekarang nih yang lukisan cuma kata-kata aja tuh. Iya. Kayak home di kafe-kafe. Laku loh banyak. Bunga-bunga plastik. Gua lebih pengen ningkatin ke yang home decor ininya ini. Nggak hanya cuma berjualan patung aja gitu. Iya, patung atau home decor apa misalkan. Ya pokoknya tentang pohon lah gitu. Enggak, gua ningkatin ke home decornya ini. Ke home decornya. Tapi tetap ya, tapi pohon. Karena fungsi salah satu tanaman ini kan memang home decor kan. Memang home decor. Dan ini kan memang home decor kan kadang tuh orang tuh gua udah bosan dengan home decor yang seperti ini, ganti ya kan. Dan itu pun ada di kita ini ada Imlek, ada Lebaran, ada Natal, itu home decornya tiap tahun ya kan. Iya. Tuh, itu gua udah punya konsep seperti itu. Itu konsepnya kayak gitu. Iya. Gua lebih ke bukan ke tanaman, lebih ke home decor. Iya. Gitu. Tapi dulu gua orang yang termasuk kalau nongkrong di kafe-kafe gede dalam terkenal semua gitu.
Gue orang yang grogi. Grogi lu? Iya, Iya. grogi. Jadi gue selalu mikir kalau masuk ke kafe nih, Groginya karena takut bayarnya apa pertama harga. Pertama harga. Kedua cara mesennya gimana? Ketiga makanan apa aja sih? Tuh, gue orang yang makan groginya ketika gue punya cewek. Iya. Gue tuh nggak bisa ngajak kemana-mana, Iya. karena gue nggak ngerti. Nggak ngerti. Gimana ya? Lu gampang banget lah. Iya. Aduh, gue gimana? Gue jadi kudet lu. iya, gue lebih nyaman kayak nongkrong di rumah kopi, Ya. gitu. Kayak di warung bubur segala Ya, macam gitu. gue lebih nyaman kayak gitu. Gitu ya, lu ya? Gue lebih nyaman kayak gitu. Dibanding mewah, ya gue kagak merasa nyaman, gue teriak-teriakan juga gue malu ya Iya. kan. Penampilan juga harus kita jaga, nggak mungkin kita Iya. kata tuh coy. Lu lebih maksudnya ke excuse atau memang kurang apa? Kudet. Kayaknya kudet ya. Kalau emang apa sekarang ya, gua nggak mau nongkrong di sini kafe memang. Ya karena emang excuse karena emang nggak duitnya. Salah satunya Iya. uangnya juga kan. Iya. Maksudnya ke excuse. Itu kan balik-balik Iya. ke personal lagi ya. Iya. Kalau materi kan kita nggak bisa maksain juga. Tapi lu nyaman nggak kalau gitu? Kalau gue sih enggak, kalau gue sih Kalau enggak. nggak nyaman, Gue berarti. bukan tipe orang yang demen diajak nongkrong ke kemah, ke Iya. kafe, Iya. ke tempat-tempat lain. Gue Lu sih in the sky. gue lebih demen gue ya, gue warkop aja udah gue bener-bener pesen Indomie beres ya kan. SCBD. Iya, Nggak ribet. nggak ribet, bener nggak ribet. Gimana? Mie, ya kan, es teh manis, gitu Iya, iya. ya. Oh, demen-demen kayak Bayar gitu. ntar pas selesai. Kan Iya. kalau di kafe-kafe kan kita harus bayar dulu gitu. Kita bayar dulu. Iya, Cuman gue juga nggak menutup kemungkinan kalau misalnya gue diajak, gue juga nggak gapteknya, gue nggak Iya. kuliah juga, ya kayak Maksudnya, gitu-gitu. iya. Nggak kayak lu juga pesannya. Gue tahu cara pesannya. Kalau lu kan emang bener-bener nggak tahu. Cuman kalau disuruh pilih, lu nongkrong di kafe apa di warkop, gue malah lebih milih di warkop. Iya, itu tuh. Cuman namanya diajak, lu kita ke kafe, ayo aja gue sih, Iya. gue sih ayo aja, apalagi dibayarin. Dibayarin ya kan. Itu mah pokok juga. Iya. Makanya gue paling grogi kalau ngajak cewek Iya. ke restoran pengen, maksudnya menyenangkan Iya. pengen ya. Si wanita ya. Oke. Dulu gue pernah nih ya, gue pernah dulu waktu masih pacaran sama bini gue nih. Dulu makan di Magnum, tahu nggak Magnum di PI Plaza itu Jakarta HI gitu lupa ya. Ada tuh Magnum, cuman es krim doang. Tuh restoran tuh es krim doang isinya. Kita makan es krim, pesen di situ. Itu harganya ya lumayan lah, lu tahu sendiri ya kan, Iya. namanya di Itu menurut kita ya, menurut. Iya, ini kan persepsi. Oh, iya. Cuman kan kayaknya gue ngerasa gue nggak nyaman aja di situ. Gue kayaknya datang pakai gue, padahal dia dari rumah udah rapi banget Wah, nih, keren banget. udah keren banget nih. Iya. Ya kan nyampe di situ, kok kayaknya gembel banget, ya kan? Kayaknya dandan lu paling gede. Gembel banget, kayaknya gue nggak pantas banget. Mungkin cara pandang gue pribadi ya. Kok orang pakai celana pendek doang pantes, ya Iya. kan? Kok sedangkan gue udah pakai celana panjang, pakai sendal, mungkin pakai sendal doang sih, cuman rapi lah. Iya, Bukan iya, ini iya. baju ya kan udah rapi, terus sisiran lah. Cuman kok kayaknya gue perhatiin, gue kayaknya tengok kanan kiri, kayaknya masih nggak pantas gue nongkrong di Iya, situ. iya. Gue ngerasa nggak nyamannya di situ. Oh, merasa nggak nyaman. Gue nggak ngerasa nggak nyaman. Lu lebih Kalau buat bayar sih pasti mampu lah, masih Iya. mampu lah, Iya. masih buat bayar. Iya. Cuman kayaknya ini gue cuma makan es krim doang loh di sini nih, ya kan? Gue makan es krim Iya, doang iya. nih, ya kan? Iya. Kayaknya kok Mesti harus formal gitu. bener, kok gue harus rapi Iya. gitu, ya. Kalau lu Berarti lu tipe orang yang nggak pengen diatur style lu gitu ya? Sekarang gua. Suka-suka gua aja. Nah kalau gue pribadi nih sebenarnya gue lebih demen kemana-mana pakai celana pendek. Iya sama, gua Gua juga lebih lebih tidak bisa diatur itu maksudnya udah hidup satu alam gitu dulu di situ aja. Kalau menurut gue lu kalau situ lu lebih tidak bisa menyesuaikan aja maksud gue. Iya, kalau Iya. gue emang gue bukan yang nggak bisa menyesuaikan, gue bisa menyesuaikan, cuman kayaknya gue nggak nyaman aja. Maksud gue gini, lu cuma makan es krim pak, gitu. Maksudnya, Enggak, lu nggak perlu pakai kemeja. lu bukan kondangan yang harus pakai batik, gitu. Lu Iya. cuma makan es krim. Cuman kayaknya gue datang ke situ, gue santai, gue pakaian gue santai. Cuman kayaknya gue kayaknya kampungan banget, ya kan? lebih ke apa gestur. Gestur mungkin bahasa tubuh gue kurang. Ya memang kayak gitu ngapain sih? Iya. Kalau pendek juga nyantai kok. Nyantai, gua kalau gua- sendal oke. Gue tiba-tiba sekarang nih gue yang kalau keluar kemana-mana udah pakai celana pendek aja, pakai kaos, yang penting bawa duit, Iya. dompet pun Iya. gue kalau kemana-mana jarang-jarang bawa dompet, gue Iya. bawa rokok, handphone udah keluar, Yang keluar pakai apa sih celana MU misalnya. bawa tas ini ya, bawa tas lempang gitu ya. Pakai celana MU kaos oblong ya. Enggak penting dompet gua tebel bos. Gua sih orang-orang kayak gitu, Gitu aja. nggak harus kita dalam
pengen nongkrong harus mewah enggak gua kayak ini. Tapi contohnya gua kayak- lebih orang yang suka nyamannya gua tuh. Iya, Gua enggak usah lu atur gua, gua nyaman di situ udah gitu. Karena emang kita harus menyesuaikan apa yang tempat yang kita datang ini deh ya. Tapi kalau seorang almarhum Bob Sadino, asik-asik aja. Ini banyak Pak. Diundang ke TV karena pendek aja ya. Iya, Dulu gini. begini ya. Sekarang gini, lu sama-sama pakai celana pendek mereknya sama, Iya. baju mereknya sama, Iya. lu datang ke mall berdua, Iya. ya kan yang satu orang mampu kaya Iya. lah, kita orang biasa nih, Iya. dijalanin bareng, ketahuan gembelnya lu. Ketawa, kita bisa dinilai, wah ini orang kaya, ini enggak. Iya, kelihatan. Karena orang-orang mampu, orang-orang punya nih, Iya. yang ya lu pernah ke mall yang dia datang pakai sendal jepit, pakai celana pendek, coba bawa tas lempang, pakai kaos kan kita ngeliatnya juga, set orang santai banget ya kan. Asik banget. Coba lu praktekin begitu. Buset. Buset, penelitian. Dulu pas lagi zaman Pas ngomong pas lagi zaman apa sih? Apa sih BlackBerry dulu ya? Dulu BlackBerry. Gua dulu jalan sama cewek gue nih, ya. Mantan. Yang maksudnya mantan. Oh iya. Pakai maksudnya pakai apa sih dress gitu maksudnya. Ya maksudnya ya pakai misalkan cuma pakai apa sih dress juga tapi terlihat rapi gitu maksudnya. Gua pakai apa setelah gua ya kayak pakai jaket aja gitu. Tapi ya gua dalam pengaruh gua anjing kayak anak community gua. Itu pakai community kondangan. Iya. Iya. Kondangan salah masuk hajatan gitu. Iya. Itu dalam ya gua pernah ngerasain apa yang lu. Iya. Maksud gua lah Iya. ya kita masuk ke mall kan. Iya. Wah, tapi di situ gua beli handphone 2 sekaligus. Iya. Cuma kan Pas lagi zaman-zaman apa sih BlackBerry? Mak kadang orang kan banyak kan ngeliat dari penampilan kita, pandangan pertama. Iya, karena memang banyakan orang melihat Karena orang yang rapi sekalipun dia rapi klimis pakai sepatu pantofel segala macem apa ini mah ya belum tentu berduit juga kan, gitu. Karena kan passionnya dia kayak gitu gitu. Cuman kan banyak orang yang mau kayak lu bilang Bob Sadino dia mau pakai celana pendek. Karena emang duitnya banyak orang juga udah tahu, orang udah tahu nggak bisa dibohongin kayak gitu. Aja sih ya Karena kan memang orang kebanyakan lebih nyamannya kemana nih, passionnya dia kemana. cuma kaos sama lepis doang yang udah gitu ya. Jadi ya kan, lu nongkrong di mana sih nyamannya dia aja. Ya. Kalau gue tipe orang yang keluar kemana-mana emang gak demen pakai sepatu karena sehari-hari gue kan kerja pakai celana panjang, pakai sepatu. Gue mah lebih demen kalau gue libur ya udah gue pakai celana pendek aja. Kalau gue emang orang yang nggak demen pakai sepatu karena apa? Karena kakiku basah pantat kalau buka sepatu bau. itu gue males itu. Iya bener, gue pengen style. Iya, tapi keadaan gue aja ya kayak yang mendukung ya. Lo tau gak kalau gue pakai sepatu nih habis dari mana main mampir ke rumah temennya ya. Cuci kaki lo. Bete tuh gua. Iya. Bete begini, anjing gua Pakai buka sepatu nih, nih, buka nih. Iya. Kalau gua buka bau banget nih pasti nih. Iya. Karena biarpun gua ganti tiap hari kaos kaki. Ya. Karena kaki gua basah. Jadi itu kan tetap bau gitu biar diganti tiap hari. Apa sih berarti lu kayak apa sih Mr. Bean ya? Itu Kepikiran gua ini sempaknya ada yang Sunday. Jadi tiap kali ganti. kaos kaki gua ada kali 20. Iya tapi lu pakai kaos kaki gitu. Kayak kaos kaki, makanya itu gua kadang-kadang risih. Mr. Bean lu. Ya kan menurut gua itu gitu. Ya kan yang Paling kalau gua hadir. sama gua pernah ini nyoba mesen baju couple. Iya. Ya itu mah gue juga pernah lo. 1,5 juta men. Jadi Itu menurut gua mahal sih. Tapi emang dari zaman-zamannya gue pacaran emang orang-orang di masa-masa angkatan Iya. kita nih ya. Pacaran tuh emang demen-demennya yang kapelan gitu, Iya. yang pasangan. Tapi kalau sama dulu jijik gak sih dulu? Tapi gua jijik. Lu jijik gak sih kalau kapelan gitu? Lu makan Lu pernah ya? pernah lah. Nah itu. Ya kalau gua ke kaos nggak pernah tapi kalau yang ke formal maksudnya gitu buat kondangan atau buat tuh gua banyak. Iya, banding tadi kayak gitu, makanya buat ini Tapi ya. kalau kaos Tapi gue enggak, tapi jijik kan sih lu? Jijik sih enggak. Kalau gue dulu enggak, cuman sekarang lihat fotonya jijik. Gue dulu gini. Kalau dulu kayaknya gue di pasangan gue nih, bangga nih gue. Cuma pas gue lihat lagi fotonya zaman dulu, gue norak banget aja. Iya, gue juga pernah ngeliat gitu sama cewek, cowok, gue gitu terus liat bajunya kapelan di kayak gitu ya, iya apaan sih gitu kan.
tapi gue ada rasa pengen kayak dia. Rasa pengen. Mungkin karena gue jomblo kan. Maksudnya bukan pengen kapelan, pengen punya pacar ya. Atau Pacaran gitu karena iya, bajunya gue hina tapi karena emang lo nggak bisa kayak gitu aja gitu. Iya kan? iya. Ada memang ada orang gitu. Tapi gua kalau batik banyak kan. Dulu Ya kalau batik kayaknya sih banyak nggak terlalu gini. Karena kita formalnya gini, kadang gua bikinnya gini, gua bikin batiknya, dia bikin roknya. Buat Jadi lembaran nah, atau jadi apa. jadi nggak dia pakai Persis batik banget juga kan. gitu. Jadi ya Ah. tetap antara misalnya pakai kebaya, Iya. bawa dia roknya batik, jadi gua bajunya batik gitu. Gua bikinnya sih kayak gitu, jadi nggak terlalu ini banget. Gue pernah sih pakai kaos juga, cuman dulu mah kayaknya bangga banget gitu ya kan. Waduh, gue pasangan nih ya kan. Iya. Gue pas gue lihat lagi mana, gue geli banget, jijik banget. Next kita undang para pengusaha muda yang Wirausaha ya. wirausaha yang mulai dari nol sampai sukses. Jadi ntar ada motivasi kiat-kiat suksesnya kayak gimana. Itu kita udah terkonsep. Jadi pantengin terus channel ini. Jangan ditonton, jangan di subscribe, terserah lu.